terhadap LAI itu ya, saya berterima kasih, saya bersyukur ya terhadap adanya lembaga penerjemah ini. Kenapa? Karena sejak kecil saya itu membacanya TBLAI dan iman saya bertumbuh gitu, dan untuk membalas budi lah istilahnya gitu ya, membalas jasa mereka karena saya tahu ya, saya sempat menjadi penerjemah juga ya, makanya saya memberikan kritikan, masukan kepada tim LAI supaya terjemahannya itu menjadi lebih baik gitu ya. Jadi ini tidak ada itikat untuk mendiskreditkan lembaga penerjemah yang sudah banyak memberkati umat Kristen khususnya di Indonesia. Nggak ada sama sekali. Saya hanya share data, ya, saya hanya share sejarah, saya share aturan supaya ke depannya terjemahan ini lebih baik dan LAI lebih lagi memberkati umat Kristen dan non-Kristen di Indonesia yang ingin membaca terjemahan mereka. Begitu. Pada saat saya share ini di kalangan internal Kristen ya, kebanyakan mereka pada saat membaca buku, saya sudah menyusun buku tentang terjemahan ya, terus koreksi terjemahan LAI juga. Nah, banyak yang berpikir negatif tentang saya gitu kan, padahal ya sekali lagi saya nggak bermaksud apa-apa. Ini adalah masukan supaya ya, terjemahannya itu lebih baik. Nah, rekan-rekan mesti pahami ya, yang namanya terjemahan tidak ada yang sempurna. Bahasa itu semuanya mengalami evolusi, mengalami perubahan, ya, termasuk bahasa kita. Ya, sebelum Indonesia merdeka, orang-orang di Nusantara ini berbahasa Melayu rendah, lalu Melayu tinggi, Melayu rendah, Melayu tinggi, terus masuklah ke dalam bahasa Indonesia. Itu digagas 1928, lalu sah 1945. Nah, bahasa Indonesia 1945 sama sekarang itu berbeda. Kenapa berbeda? Itu tadi saya bilang ada evolusi, ya, ada perubahan. Nah, yang membuat perubahan, yang membuat aturan itu siapa? Itu pemerintah, bukan penerjemah A, bukan penerjemah B. Sehingga semua penerjemah harus mengikuti aturan baku yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Itu. Nah, dari ya aturan inilah saya mencoba membantu atau memberi contoh ini bagaimana sih menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Karena kalau kita mau menerjemahkan ya, misalnya nih ya, dari kitab atau naskah Yunani ke dalam bahasa Indonesia, berarti ada dua bahasa yang harus kita pahami. Yunani itu sendiri dan juga bahasa Indonesia. Keduanya ini memiliki grammar, keduanya memiliki tata bahasa, aturannya masing-masing gitu ya. Jadi bukan karena saya orang Indonesia sudah otomatis terjemahan saya ini sesuai dengan aturan. Enggak. Bisa aja saya salah-salah. Oleh karena itulah ya kita harus ngecek pada terjemahan kita, hasil terjemahan kita ini sesuai tidak dengan kaidah tata bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Nah, di kesempatan yang baik ini saya akan share ya, dan sekaligus membuktikan di mana saja kesalahan yang dilakukan oleh penerjemah LAI pada saat menerjemahkan kitab suci itu gitu ya. Sekali lagi, apa yang saya pakai itu berdasarkan aturan. Jadi bukan pendapat saya, ya, bukan karena saya rohaniawan gitu ya. Ini tafsiran saya. Ini bukan masalah tafsiran apa enggak. Ini masalah aturan tata bahasa. Jadi enggak sembarangan orang menerjemahkan. Harus ada guidance-nya, gitu ya. Nah, banyak orang Kristen ya, sekali lagi yang berpikir negatif ke saya, terlalu positif ke LAI gitu. Itu yang saya pikir
tidak fair, tidak melihat datanya. Kalau mau membela, dia harus membela, dia harus tahu siapa yang dibela, apa yang dibela. Jadi pada saat saya share data ini banyak yang malah ya melakukan ad hominem. Jadi kalau caci ini hal yang biasa dalam diskusi sebenarnya. Tapi itu nggak patut dicontoh gitu ya. Oke, materinya sudah siap, Romo. Sebelumnya saya juga sedikit tahu ya, Romo sudah berhasil menerjemahkan. Apapun yang bisa membuktikan kalau terjemahan LAI ini sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia kita yang baik dan benar. Jadi kalau emang ada yang bisa membuktikan terjemahan LAI ini nggak salah gitu, saya kasih 10 juta. Benar-benar 10 juta. Dan ini kan live ya. Benar ya Saudara Goldian ya? Betul, betul Romo. Ini yang nonton udah 150 orang di sini. Ya, gitu ya. Iya, ini ya siapa yang mau 10 juta membuktikan kalau Bible Society Lembaga Alkitab Indonesia yang ada di Indonesia bahwa terjemahannya sempurna, nanti akan dapat reward oleh Romo Aldo. Oke, kita bahas langsung ya materinya Romo. Biar saya share screen kembali. Oke. Rekan-rekan, coba kaji, coba teliti dengan kepala dingin, jangan emosi apa yang saya paparkan ini ya. Ini adalah untuk kebaikan kita semua. Judulnya ya saya tulis jangan pakai TBLAI untuk belajar Bible. Ini artinya ya kalau kita mau mengkaji ajaran Yesus, ajaran jemaat Kristen awal yang baik ya, yang benar itu seperti apa, saya sangat tidak rekomen TBLAI. Nah, ada beberapa slide yang akan saya share yang menjelaskan ini. Jadi, ini adalah saran saya. Kalau saudara adalah jemaat biasa, nggak apa-apa, pakai TBLAI ya. Anak-anak istri saya juga pakai TBLAI gitu ya. Karena mereka bukan pengajar. Tapi kalau status mereka pengajar, status mereka apologet, debator gitu, saya sangat tidak sarankan. Ke slide yang kedua, saudara. Baik, kalau saudara perhatikan, saya coba tarik dari sisi sejarah dulu ya. Terjemahan yang ada di Nusantara ini dimulai pada saat ya penginjil dari Hindia Belanda itu masuk, lalu menerjemahkan kitab Matius dulu nih dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu. Kalau saudara-saudara perhatikan ya gitu. Nah, definisi kata, definisi istilah itu baru dibakukan oleh pemerintah setelah ada Kamus Resmi Indonesia yaitu KBBI 1989 sampai sekarang ya edisi ke-5 gitu. Nah, di sini Bible Society atau lembaga Alkitab yang ada di Indonesia ini ada nggak indikasi nerjemahin Bible baru dengan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu, lebih tepatnya KBBI. Jadi kan banyak kritikan aspirasi para saudara-saudara Kristen masuk dan tentunya LAI mendengarkanlah. Jadi gini, kita harus apresiasi apa yang dilakukan oleh saudara-saudara LAI yang telah menerjemahkan susah payah ya, menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, kita harus support mereka karena mereka ini pada saat saya kritik di webinar kemarin, Pak Anwar Chen tuh udah ngomong gitu ke publik, udah ngomong ke saya. Ya terima kasih atas ini atas masukannya. Dan mereka itu akan merevisi sesuai dengan tata bahasa yang berlaku, aturan yang berlaku yaitu PUEBI dan KBBI. Jadi kita tunggu saja ya niat baik mereka itu tindakannya kan akan mereka lakukan dalam waktu saya nggak tahu kapan tapi saya yakin mereka akan lakukan revisi. Kita tunggu aja. Siap semua. Haleluya, haleluya. Jumpa lagi dengan saya, nama saya Tina Sitorus. Hari ini kita akan membahas tentang Romo Aldo, Bapak Ibu yang terkenal di YouTube. Bapak ini seorang Romo dan Bapak ini mengkritisi bagaimana
Alkitab suci itu katanya tidak original lagi, apalagi perjanjian baru Bapak Ibu ya. Jadi perlu direvisi balik lagi ya. Jadi Mas Aldo ini sudah berbicara kepada Pak Anwar ya, supaya Alkitab suci ini direvisi balik Bapak Ibu. Jadi sebenarnya ini semuanya rekayasa sebenarnya Bapak Ibu ya. Mas, ya saya panggil Mas aja lah ya, nggak usah Romo ya. Romo Aldo ini kaleng-kaleng ya. Jadi saya langsung jelas katakan, Romo Aldo ini adalah Romo kaleng-kaleng. Seorang Romo itu, kenapa saya bilang Romo kaleng-kaleng Bapak Ibu? Romo itu panggilannya sama dengan pastor Bapak Ibu ya. Jadi Romo, suster, pastor itu tidak bisa menikah Bapak Ibu, apalagi memiliki anak ya. Tapi Romo Aldo ini berbicara bahwa dia sudah nikah dan punya anak. Kok ada ya? Kayaknya dari dulu sampai hari ini, sampai selamanya pun nggak tahu lah sampai selamanya Bapak Ibu ya, apakah mereka sanggup happy single ya kan. Tapi sampai hari ini belum saya pernah menemui bahwa seorang Romo itu menikah ya, apalagi memiliki anak. Kalau ada Romo menikah atau suster atau pastor menikah itu langsung turun jabatan Bapak Ibu, nggak jadi pastor lagi atau Romo lagi, karena itu sudah ikatan atau perjanjian Katolik ya, untuk para hamba Tuhan lah namanya ya, atau para Romo, suster gitu kan. Jadi Bang Aldo ini ya, Romo Aldo ini kalau membuat suatu rekayasa itu harus pandai-pandai lah supaya tidak ketahuan Romo kaleng-kaleng ya. Kasihan kali gitu. Jadi kata Bang Aldo ini, Romo Aldo ini dia sudah mengikuti webinar ya, dan bisa berbicara kepada Pak Anwar supaya Pak Anwar merevisi balik lagi. Jadi saya jelaskan saya beritahu jelas-jelas kepada Mas Aldo lah, saya bilang ya nggak usah Romo ya. Saya itu sudah ikut webinar Bapak Ibu ya. Nanti saya akan kasih foto saya, sertifikatnya ya Bapak Ibu. Saya akan bagi sertifikatnya bahwa saya itu pernah webinar dengan Pak Anwar. Jadi Pak Anwar sangat jelas mengatakan bahwa Alkitab suci orang Kristen ini tidak perlu lagi direvisi balik Bapak Ibu, sudah pas. Bayangkanlah kalau antek Indonesia merevisi balik Undang-Undang Dasar dengan Pancasila Bapak Ibu. Ya, seperti ada berita-berita hari ini mau direvisi balik lagi. Puji Tuhan lah ya. Tidak bisa dirubah lagi Bapak Ibu. Pancasila dengan Undang-Undang Dasar ini tidak bisa lagi diubah. Itu karena anugerah Tuhan Bapak Ibu. Karena sudah jelas. Ya, Pancasila kita sudah jelas Bapak Ibu. Gak usah lagi direvisi balik lagi ya. Jadi seperti itu juga dengan firman Tuhan Alkitab suci kami ini ya. Tidak perlu lagi direvisi balik lagi, sudah mantap Bapak Ibu. Sudah hidup. Jadi saya di sini mendoakan Romo Aldo supaya dijamah Tuhan, supaya menjadi pengikut Yesus Bapak Ibu. Karena pengikut Yesus bisa mengetahui kebenaran, bisa menerima Alkitab ini adalah benar-benar firman Tuhan, benar-benar nyata sekalipun manusia membuatnya Bapak Ibu ya. Nah, namanya Bapak Ibu nggak mungkin lah ya kan, pastilah Tuhan suruh manusia menulisnya Bapak Ibu, siapa lagi ya kan. Sekalipun manusia dipakai Tuhan, saya percaya mereka itu dipakai Tuhan luar biasa. Sampai Alkitab suci itu beragam-beragam bahasa diterjemahkan Bapak Ibu. Saya salut kepada orang-orang, kepada pendeta-pendeta yang
bisa menerjemahkan Alkitab ini ke semua bahasa. Sasa loh. Jadi bahasa, apalagi Mas Aldo ya kan, apalagi Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa Yunani ya, tidak pernah bahasa Syria ya. Lari-lari kali Bapak ini ya, bicaranya kan. Bahasa Syria itu tidak ada bahasa ini Alkitab suci ini ya. Karena kalau di Perjanjian Lama itu bahasa Ibrani ya. Tapi kalau saudara buka di apa deh, di kitab di kitab suci Bapak Ibu, namanya Sabda, install aja itu Sabda. Di sana itu bahasa Ibrani semuanya Bapak Ibu, sangat jelas ya. Jadi bahasa Syria itu tidak ada kan pelajari gitu ya. Apalagi kalau sekolah teologi itu tidak pernah sama sekali dipelajari bahasa Syria. Jadi bahasa Ibrani sama Yunani itu ada 2 MK itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Mas Aldo, tolonglah kalau membuat rekayasa itu ya yang apalah ya, supaya tidak ketahuan kebohongannya gitu loh, maksudnya bisa tidak terbongkar. Pandai-pandailah buat rekayasa gitu ya. Jadi sampai di sini pembahasan saya. Salam damai, Tuhan Yesus berkati.